setiap kita di rumah lalu hujan itu something yang kita takut gitu. Karena aku takut kalau misalnya hujan deras, atapku kebetulan ada yang kebuka, itu hujannya bener-bener merembes, nggak ada saringan sama sekali, udah langsung masuk ke rumahku persis. Jadi setiap hujan deras kita harus ngepel, geret-geret itu masuk ke dalam kamar mandi dan sebagainya. Pastinya menyedihkan. Aku pun ada di fase awal ketika aku harus menerima keadaan aku nggak bisa kayak teman-teman aku yang gajinya tuh bener-bener bisa dinikmati untuk diri sendiri. Aku marah sama keluargaku, aku marah sama keputusan orang tuaku karena aku melihat kok mereka ini seakan-akan memberikan konsekuensi terhadap kesalahan mereka tuh ke aku gitu. Kan aku tidak minta dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Tapi gimana pun juga ada di fase aku melihat bahwa mereka pun itu juga pertama kalinya menjadi seorang orang tua gitu. Mereka pasti bikin salah. Prosesnya untuk akhirnya aku menerima kalau misalnya aku sandwich generation pastinya cukup panjang. Rasa pertama untuk ada di posisi sandwich generation itu adalah takut, khawatir. Karena gimana caranya aku bisa mengatur masa depan aku gitu. Menata masa depan aku. Kalau misalnya ternyata masa lalu aku masih ngehantuin aku gitu. Gimana caranya aku selalu khawatir setiap lihat gaji, nge-allocate-nya tuh ada yang buat keluarga, ada yang buat diri sendiri, terus habis itu juga aku tetap harus nabung untuk keluarga aku kelak, untuk pendidikan anak dan sebagainya. Kayak rasa takutnya tuh ada gitu. Dan makanya yang akhirnya aku alami seberjalannya waktu adalah pas aku lihat ke belakang, kok dari gajiku masih berapa sampai gajiku berapa, aku tuh nggak pernah kekurangan gitu. Sampai akhirnya aku ada di titik sadar bahwa sebenarnya memberi kepada orang tua tuh nggak bakal bikin miskin. Awalnya memang kita tahu rumah aku air terjun bentukannya, nggak bisa ditinggali lagi. Dan kebetulan puji Tuhan udah ada rezekinya, udah ada uang yang bisa dipakai untuk renovasi rumah. Tapi kebetulan memang lokasi rumah aku sebelumnya itu kurang bagus untuk mama papaku tinggali for a long term gitu. Sehingga setelah dipikir-pikir dan dikalkulasikan, oh lebih baik daripada kita renovasi rumah, mendingan kita cari rumah dengan budget yang sama. Peran digital platform itu sangat besar karena yang pertama adalah kita ngelihat range harga dulu dan digital platform sangat membantu juga. Apalagi waktu itu digital platform yang aku pakai juga menyampaikan kira-kira simulasi KPR-nya tuh seperti apa gitu. Jadi dengan harga tersebut berapa cicilan yang bisa aku ambil setiap bulannya gitu. Dan setelah itu kita jadi bisa lebih memprioritaskan dan bisa langsung fokus kepada rumah-rumah yang kita yakin kita afford aja daripada kita terlalu punya banyak pilihan, ujung-ujungnya jadi sulit untuk menentukan keputusan pada akhirnya. Aku pakai Pinhome karena waktu itu aku coba cari daerahnya cuma langsung kayak Cibubur, terus abis itu Pinhome juga udah punya fitur terkait dengan sorting berdasarkan harga, terus abis itu filter berdasarkan jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, karena penting juga untuk keluargaku yang saat ini juga udah makin tumbuh dewasa. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan simulasi cicilan KPR-nya gitu. Jadi Pinhome memberikan range simulasi KPR berdasarkan bank yang aku udah percayai, yang udah juga punya kredibilitas yang tinggi. Jadinya udah sangat mudah untuk aku sortir dulu, lalu untuk offline visit ya jadi mengerucut aja gitu opsinya. Untuk akhirnya kita memutuskan beli rumah itu butuh proses yang sangat panjang dan proses yang melelahkan juga secara mental dan fisik. Lalu yang kedua adalah untuk memastikan kira-kira ini aku bisa nggak ya berkomitmen untuk tetap bekerja selama puluhan tahun untuk memenuhi cicilan ini sampai lunas gitu. Halo Fani, ini Mama dan Papa ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap perhatian, perjuangan dan pengorbanan Fani untuk Mama Papa dalam memberikan sebuah hadiah rumah yang luar biasa. Bersyukur mengucapkan terima kasih buat Fani. Untuk kedepannya Fani selalu dikelilingi orang-orang yang baik dalam karirnya, sehingga Fani diberkati, Fani selalu sehat, Fani selalu naik karirnya. Sedih banget sih, terharu. Again ya, one day at a time. Kita ngelihat kalau misalnya ternyata setiap harinya masih dimudahkan, setiap harinya masih ada aja rezekinya, ya itu something yang bikin aku tetap berjalan gitu. Untuk akhirnya ya udah nggak apa-apa, toh ini juga buat orang tua. Aku ngelihat mama papa pas
mereka lihat rumahnya terus mata mereka tuh beda gitu. Itu something yang bikin jadi bensin gitu buat aku yang kayak ya udah, we got this gitu. Hidup aku ya buat siapa lagi sih kalau nggak buat mama papa gitu. Karena ambisiku dan segala cita-cita aku ya pasti akan aku balikin lagi untuk gimana ya, untuk provide mama papa untuk hidup yang lebih baik lagi gitu. Awalnya dulu cita-citanya mungkin cuma ya udahlah punya rumah aja, yang penting mama papaku tuh gak kesulitan setiap musim hujan, gak malu setiap musim kemarau gitu. Tapi ternyata Tuhan bawa aku lebih gitu, karena aku percaya ketika kasih orang tua tuh rewardnya ya umur panjang untuk aku. Aku percaya bahwa aku bakal umur panjang dan bakal bahagiain mama papa lebih lagi.